Hai, welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan aku Cindy. Dan aku Beta. Halo semuanya Cibet Friends, apa kabar nih? Mudah-mudahan baik-baik ya. Iya, sore-sore gini enaknya sambil ngopi. Ya, kita lagi iseng-iseng aja sih ya. Kita kebetulan lagi menemukan tempat yang bagus ya. Kita lagi staycation ya. Lagi staycation dan masih di Jogja loh ini Cibet Friends. Dan ini di tengah kota ya. 5 menit ke Amplas. Oh iya. Iya dong. Baru tahu. Ke 5 menit ke Amplas, 5 menit ke Hartono Mall. Strategis banget kan? Asik banget tempatnya. Masih ada tempat kayak gini loh di tengah-tengah kota Jogja, Cibet Friends. Betul. Tepat buat staycation sama keluarga ya. Terus kita mau ngomongin apa sih nih sekarang? Apa ya? Enaknya ngomongin soal anak gimana? Oh, Anak itu boleh, kan boleh. Pasti problemnya pasti banyak ya gitu. Suka duka kita dalam membesarkan anak. Betul, membesarkan anak gitu. Mungkin banyak Cibet Friends yang belum tahu juga kalau Mbak Cindy udah berapa anaknya? Baru 1, Bu. 1 aja ya. Belum Mau nambah lagi? Pengennya gitu. Doain ya si best friends juga ya. Oke. Jadi sekarang seperti yang udah kita omongin di video kita sebelumnya ya di sekolah daring ya. Yes. Itu kan kita pusing ya Cibet Friends, gimana sih caranya menghadapi anak kita dalam membangkitkan mood mereka untuk mengikuti sekolah daring selama pandemi ini ya. Dan di situ kita sempat bilang mau bahas tentang karakter anak ya. Betul. Ya, kan kemarin kita sempat bilang bagaimana cara mengatasi anak yang berbeda karakter ya. Karena setiap anak itu punya karakter masing-masing. Jadi beda juga cara treatmentnya kepada mereka ya. Betul banget. Kalau Beta kira-kira anakmu yang sekarang yang paling yang anaknya yang 3 SD yang lagi yang pertama. Yang pertama itu Cibet Friends sekarang usianya sudah 8 tahun. Terus sekarang dia mulai fase-fase yang rebel gitu, yang kalau dikasih tahu sesuatu itu banyak negosiasinya, nggak langsung nurut. Jadi sekarang saya dan anak saya sedang menghadapi fase itu nih Cibet Friends. Kalau Cindy gimana? Kalau aku sih kalau anakku mungkin juga rebel, tapi anaknya nggak keras sih. Jadi anaknya lebih rebelnya itu nanti anaknya nangis gitu ya. Jadi dia menunjukkan dia protes sesuatu tuh biasanya dia nangis kayak begitu loh. Jadi memang mungkin ada fase rebel ya, karena kan anak kita usianya kan juga hampir sama ya. Anakku hampir 10 tahun. Anakmu berapa? Kayaknya anakku lebih muda sih. Udah 9 tahun ya. Iya. Jadi kan otomatis dengan jarak yang cuma setahun, problemnya juga mungkin akan sama. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau dari anakku itu orangnya tuh dia Gimana mungkin anaknya? high temper ya. Masa sih? Iya, dia tuh sebenarnya orangnya tuh Aktif ekstrovert gitu kan, aktif. Dia juga sama orang juga ramah gitu kan, mudah bergaul, mudah masuk ke lingkungan yang baru. Tapi ya gitu Cibet Friends, karena dia sekarang lagi fase-fase itu, rebel itu. Jadi kalau misalnya saya beritahu sesuatu, dia banyak enggak gitu loh. Itu sebelum pandemi dan masa pandemi juga sama atau setelah masa pandemi ini semakin menjadi. Mungkin karena dia merasa salah satu kewajibannya itu bersekolah offline itu kan sudah tidak ada nih ceritanya gitu kan, karena masa pandemi ini. Jadi dia mungkin dia juga mencari jenuh, jadi mencari pelampiasannya dengan cara main game mungkin. Kayak gitu. Terus itu kan kalau main game kan kadang udah ini ya edik gitu ya. Kalau udah keterusan suka lupa waktu. Jadi kadang-kadang kalau saya kasih tahu juga ya gitu deh, berontak menguras ya. emosi. Tapi lucunya anak saya Cibet Friends, kalau malam itu dia sukanya manja-manja sama saya gitu. Jadi misal kita siang habis berantem gitu, kalau malam maunya tidur sama mama ya gitu. Lucu ya anakku. Ya, tapi kan jadi kan mungkin berantemnya dia nggak sampai lama ya. Iya, gitu hatinya tuh lembut gitu. Lucunya kayak gitu. Tapi kan dia punya adik ya. Ya punya adik, dan dia itu kalau lagi sebel banget sama adiknya sampai berantem yang gimana gitu. Karena adiknya itu juga udah kuat sebenarnya meskipun jaraknya 5 tahun. Tapi adiknya itu justru malah menang gitu loh dari kakaknya. Kakaknya ngalah berarti sama adiknya? Iya, kakaknya ngalah karena dia tahu kan nggak baik kalau kekerasan lawan kekerasan. Tapi kadang-kadang kalau udah kesel banget ya dibales gitu loh. Dan akhirnya perang deh ya di rumah ya? Iya, tapi nanti kalau udah tiba-tiba sayang gitu. So sweet banget. Lucu.
Kalau anakmu gimana nih? Kan nggak punya adik ya? Iya betul. Jadi berantemnya pasti kalau nggak sama papanya sama mamahnya pasti. Cuman kita memang jarang berantem yang lama sih gitu. Jadi anakku masih sebatas dia memang problemnya adalah ketidakpercayaan diri. Oh gitu. Jadi mungkin anakmu percaya diri ya. Ketemu orang baru agak sulit ya. Jadi masih yang agak dia masih observasi dulu dan memang punya beberapa teman yang dia yang disebutin ya itu aja gitu. Mungkin kalau anakmu kan mungkin banyak temennya ya gitu. Banyak temennya, cuman sekarang karena pandemi kan mungkin ketemunya juga cuman apa ya? Mungkin dari messaging gitu kan atau games online gitu kan. Itu juga nggak banyak sih temennya sekarang kan gitu. Ada grup WA gitu nggak sih? Ada. Karena anakku baru punya grup WA gitu, jadi dia kayaknya masih yang aneh gitu. Ini gimana balesnya gitu. Masih anak zaman now ya, udah punya grup WA. Punya grup kecil. Kalau kita dulu SD ada apa ya? Ada apa ya? Harus main keluar ya untuk bersosialisasi dengan teman. Zaman kita dulu kecil nggak bisa kayak gini, cuman handphone gitu ya. Harus dengan bersosialisasi keluar, berinteraksi secara langsung. Sekarang gitu. udah teknologi semua, walaupun pandemi juga mereka tetap bisa berinteraksi lewat HP. Terus jadi gimana sekarang? Maksudnya kamu dan suami bekerja sama nggak untuk mengatasi anakmu yang rebel? Kalau suami jelas mungkin dia lebih loose ya. Jadi kalau aku bikin rules apa di rumah gitu, suami yang lebih jadi tempat perlindungan gitu sih. Kalau kata suami kita memang bagusnya gitu sih. Jadi nggak dua-duanya yang strict. Satu harus ada yang loose gitu. Oke, jadi kalau kamu marahi anakmu, suami diam aja melindungi. sih. Diam aja. Diam aja, kalau udah keterlaluan baru dia ikut campur sih. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau suamiku agak cuek sih sebenarnya. Care, tapi memang dia ada cueknya gitu. Jadi dan memang karena dia bekerja juga, jadi mungkin waktu yang dihabiskan untuk anak juga sedikit. Suamimu juga kan. Jadi lebih banyak memang tumpuannya di ibunya nih gitu, sama kayak kamu kan. Jadi kalau ketemu bapaknya tuh kayaknya seneng gitu karena ada perlindungan gitu kan. Terus gimana nih kalau buat anakmu ke depannya untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan dirinya itu? Biasanya sih sekarang aku ikutin dia klub bulu tangkis, tapi tetap dengan mengikuti prokes yang ada. Kalau misalnya kita ke restoran, aku suruh dia memang ke restoran dengan prokes ya tetap, ayo minta menunya ke mbaknya misalnya. Di encourage ya? Betul. Untuk lebih banyak berinteraksi sama orang ya. Dan masih berproses ya, jadi aku nggak pernah memaksa dia untuk harus A, B, C, D, semuanya berproses gitu. Karena kan setiap anak karakternya beda-beda. Iya, mungkin anakmu lebih percaya diri kan gitu. Ya jadi kalau anakku sih karena memang dia nggak begitu takut untuk ketemu orang baru. Jadi kalau sore, malah pas pindahan rumah tuh justru dia berani udah main keluar gitu, kenalan sama tetangga gitu. Memang kita dari saya sama suami yang encourage, ayo sana kamu cari teman gitu. Terus dia ya mau sih cari-cari teman gitu. Terus ya jadi sekarang hampir setiap sore nih kalau nggak hujan ya, karena lagi musim hujan, keluar ya, tiba-tiba udah hilang aja gitu ya. Maghrib baru pulang gitu kan. Jadi memang salah satu cara untuk membunuh kejenuhan karena pandemi sih. Iya. Memang kita harus cariin mereka aktivitas yang kira-kira masih aman gitu. Ya bermain dengan teman-teman sekomplek kayak gitu. Kalau dari kita gitu aja sih, Cibet Friends sharing-sharingnya. Mungkin Cibet Friends punya pendapat yang lain atau pengen tanya-tanya sama kita juga boleh loh, kita sama-sama sharing ya. Betul. Bisa langsung share di komen anak Cibet Friends tuh tipenya seperti apa, terus selama ini gimana ngadepinnya ya. Betul, dan kita tadi sharing kita berdasarkan pengalaman kita ya sebenarnya ya. Cuma berdasarkan pengalaman karena kita juga bukan expert di bidang psikologi anak ya. Orang tua yang lain mungkin punya anak yang seperti kita tapi treatmentnya berbeda, nah itu tergantung gitu. Gitu aja sih. Nanti next kita akan bawain konten apa lagi ya terkait anak ya, jadi tunggu aja. Iya, tunggu aja. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Oke. Bye-bye.